mendatangkan level yang lebih tinggi, mendatangkan kepercayaan yang lebih tinggi. Karena itu kalau kita hari ini menghadapi ujian, ayo kita sama-sama bersikap seperti Ayub. Kita harus tahu apa yang kita hadapi dan kita mau menang atas setiap ujian. Mari kita buka bersama-sama eksposisi Ayub 23 ayat 1 sampai 10 Pak Ibu Saudara ya. Saya nggak janjian sama WL ya. Seleksi lagunya saya nggak janjian Pak Ibu Saudara ya. Tapi hari ini kalau kita memang merasa putus asa, Ayub harusnya merasa putus asa Pak Ibu Saudara ya. Apa yang diandalkan? Keuangannya kacau balau. Teman baiknya itu bukan menghibur, menghakimi. Menghakiminya nggak main-main dari pasal 3 sampai pasal 33 dan ke atas. Teman-temannya menghakimi, kamu dosa, kamu salah, kamu gini. Nggak ada saudara, istrinya pun meninggalkan dia. Tapi kita tahu hari ini Ayub menang atas semua itu. Mari kita baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-12 ya, 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 1, tetapi Ayub menjawab. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 3, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. 4, 1, 2, 3. 5, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. 6, 1, 2, 3. 7, orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Hakim ya, Bapak Ibu Saudara, banyak yang hakimi. Ayub ini jawab teman-temannya pakai ayat ini, pasal ini. Ya, lanjut. 8, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. 9 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bagi Ayub, apa yang dia alami bukan cobaan, tapi ujian. Ya, ini berbeda Pak Ibu Saudara. Cobaan berusaha menjatuhkan, ujian itu berusaha mengangkat kita. Ya, lanjut 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. 12 sama-sama, 1, 2, 3. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini jawaban Ayub. Jadi bergantian ya, teman-temannya itu menghakimi dia, pasal berikutnya dia jawab. Pasal berikutnya teman yang lain, Sofar, Alihu, semua menghakimi dia. Bapak Ibu Saudara, dia jawab. Kalau kita hari dalam ujian, kita perlu ketahui 3 hal. Yang pertama, 1, dalam ujian seringkali kita disalah mengerti. Bapak Saudara, kalau kita sedang dalam ujian ekonomi, ujian kesakitan ya, ujian kesehatan gitu ya, atau ujian naik pangkat tiba-tiba di PHK, ujian dalam keluarga, seringkali orang salah mengerti kita. Ini pasti karena dosa gitu ya. Kita sakit malah dihakimi, kamu salah apa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kayak banyak orang menghakimi kita, kata-katai kita, padahal kita lagi susah, padahal kita lagi ada masalah. Ini biasa Pak. Orang kalau dalam ujian itu sudah biasa disalah mengerti. Tapi yang paling mengerti isi hati kita cuma Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sedang susah, banyak orang gak ngerti, Bapak Ibu Saudara gak ngerti, keluarga gak ngerti. Dengar baik-baik, Tuhan mengerti isi hati kita, dan Tuhan sanggup menolong kita.
Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau luruskan hari ini. Tidak semua orang sakit itu karena dosa. Tidak semua orang bangkrut itu karena dosa. Mungkin bisa, tapi tidak semua. Kalau kita benar di hadapannya, mungkin kita sedang diuji. Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 4, dasar kebenaran ini, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayub ini sendirian digempur 3 temannya bersama istrinya. Oh, digempur semua masalah, digempur semua orang yang ngakimi dia. Dia lagi sakit. Ujian datang seringkali kita disalah mengerti. Bapak Saudara, hari ini kita harus sadar, itu ujian untuk kebaikan kita. Nggak apa-apa, orang nggak ngerti. Yang penting Tuhan mengerti. Bapak Saudara, Mazmur 34 ayat 20 sampai yang ke-22, kemalangan orang benar itu banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat ini gimana? Tuhan, aku ini sudah benar. Tapi katakan di sana, kemalangan orang benar banyak. Mazmur 34 20 sampai 22. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Bapak Ibu Saudara, jadi di dunia ini semua orang bisa mengalami kemalangan. Bisa sakit ya, bisa gagal, bisa mengalami banyak. Bedanya apa? Kalau orang benar diluputkan sama Tuhan, dilepaskan, dia disembuhkan, dan dia bangkit kembali. Kalau orang fasik dalam kemalangannya habis, sudah selesai. Jadi kalau hari ini kita bisa berdiri Bapak Ibu Saudara, kita sehat. Lihat badai begitu besar COVID itu ya, 2 tahun, 3 tahun, banyak yang ambruk, banyak yang sakit, banyak yang harus berangkat ke surga. Tapi kalau hari ini kita sampai di sini, ini semua karena Tuhan. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan tepuk dadanya, ini semua karena Tuhan. 1, 2, 3, ini semua karena Tuhan. Jadi hari ini kalau dalam ujian disalah mengerti, biasa. Jangan down Bapak Ibu Saudara. Saya mau memberi kekuatan hari ini. Mungkin Anda datang dengan doa malam dengan banyak masalah dalam pikiran. Disalah mengerti orang. Teman-teman pelayanan tidak ngerti. Teman baik pun tidak ngerti. Itu sudah biasa. Nanti lakonnya menang Gary, Saudara ya. Bayangkan Ayub ini nanti doakan temannya satu-satu. Temannya yang ngakimi dia ini loh. Sebelum Ayub dipulihkan, dia disuruh Tuhan doakan temannya. Hari ini orang-orang yang nggak ngerti kita, ayo kita doakan. Bagian kita mendoakan. Dan kalau kita sedang besuk, saya berdoa kita nggak ngakimi ya. Wah, kakimu patah ya. Wah, kakimu patah, kakinya jalan-jalan di tempat sih nggak benar. Ada orang lagi susah, wah kehilangan orang tua. Ya iya, kamu nggak menghormati orang tuamu, pegel hati sampai mati. Waduh, kadang-kadang orang nggak ngibur. Saya berdoa kita diberikan mulut sama Tuhan, adalah mulut seorang murid yang membangkitkan semangat. Yesaya 50. Ya, mulut seorang murid yang membangkitkan semangat. Saya berdoa kita teman yang lebih daripada saudara. Ya, karena itu kalau hari ini besuk, Bapak Ibu Saudara, gak usah ngomong banyak, doakan. Ya, doakan aja. Kita hibur, kita temani, kita bersama-sama bangkit. Ya, Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Saya berdoa itu kita semua. Bapak Saudara, satu kisah, ada seorang anak, ini kisah nyata ya. Seorang anak ini koma selama 3 tahun. Ya, kalau hari ini kita dengar ada orang yang koma, dipukuli ya, Bapak Saudara ya. Ini beda kasus. Dia koma karena dia kecelakaan, Bapak Saudara. 3 tahun dia koma dan semua alat tertanam dalam tubuhnya, terpasang dalam tubuhnya. Ya. Setelah 3 tahun dia siuman. Dia teriak, Ma, aku tahu, aku dengar semua yang mama ngomong. Loh apa yang dia ngomong? Sejak 2 tahun yang lalu,
Mamanya ngomong bisik, lebih baik kamu mati. Mama nggak kuat, lebih baik kamu mati. Gitu terus Pak. Bayangkan hancurnya ya, sedang berjuang tapi nggak ada yang dukung. Bahkan mamanya sendiri. Pak bisa banyak di dunia sekarang ini, kita ini kalau lagi sakit, lagi susah disalah mengerti. It's okay. Sekali lagi, Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan mengerti apa yang kita hadapi. Tuhan akan berjalan bersama kita. Dan kita akan berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama dalam ujian kita sering disalah mengerti. Banyak orang salah mengerti sama kita. Wah, disalah-salahkan, dihakimi. Gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi ujian, serasa itu tidak ada jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Ayub berkata dalam pasal 23, 8 dan 9, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayub 23, 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat. Bayangkan desperate-nya, mengalami sesuatu yang berat Ayub. Dia lihat ke timur, ke barat, utara, selatan. Dia cari Tuhan. Serasanya Tuhan itu jauh. Kok gak ketemu ya Tuhan? Ya apa ini jalan keluar? Rasanya jalan buntu. Orang kalau dalam ujian itu rasanya sendirian. Ingat waktu kita dulu ujian di sekolah? Ya. Ngadapi ujian itu bersama-sama apa sendiri Pak? Sendiri ya. Harap tenang ini ujian ya. Ayo sendirian. Dia bingung, harus kemana lagi Tuhan? Aku cari Engkau. Seakan-akan tidak ada jalan. Bahkan di ayat 17, putus asa aku ini. Aku putus asa, 16, 17. Mungkin kita hari ini dalam ujian, kita rasanya gak ada jalan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, itu cuma perasaan. Selalu ada jalan dalam Tuhan. Selalu ada pintu terbuka. Satu kali ada lukisan di Louvre, Paris, yang berjudul Skakmat, Checkmate. Ini kisahnya adalah yang sebelah kanan itu adalah iblis Bapak Ibu Saudara. Yang ada bulu merah itu iblis. Iblis sedang bermain catur dengan anak manusia. Dan anak manusia itu kalah. Bapak Ibu Saudara, ketika satu kali ada rombongan para pembesar lewat, lihat-lihat lukisan di Louvre Paris ya. Louvre itu sebuah museum. Oh semua lihat, dijelaskan ini anak manusia melawan iblis. Dan iblisnya menang. Ya, lalu semua mengangguk. Kecuali satu orang. Dia itu juara dunia catur. Dia lihat terus. Lukisan ini dia lihat terus. Semua yang lain sudah pindah lukisan yang lain. Tapi juara dunia ini tetap lihat lukisan berjudul Skakmat. Wah, baru sadar tour guide-nya kembali dia. Loh Pak, kenapa kok masih di sini? Iya, aku perhatikan lukisan ini. Aku ini juara dunia catur. Setelah aku lihat-lihat, ini harus ganti nama lukisannya. Apa lukisannya harus ganti? Loh kok bisa? Iya, rajanya anak manusia masih punya satu langkah lagi. Seakan-akan kadang hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, orang berkata skakmat wis, mati wis, gak bisa bangkit lagi. Ternyata kita masih punya satu langkah lagi. Dan langkah yang menyelamatkan kita. Mungkin timur, selatan, barat, utara tertutup. Kita masih ada pintu terbuka di atas. Waktu kita berdoa, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Apakah hari ini Anda merasa seperti skakmat, tidak bisa bergerak, mati sudah ini? Mari jangan menyerah. Masih ada satu langkah lagi. Masih ada jalannya Tuhan.
Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang besar. Ayub ngomong tidak ada jalan di utara selatan. Ayub berkata tidak ada jalan di timur dan barat. Tapi ternyata Tuhan sanggup pulihkan Ayub. Sama dengan keadaan kita. Kita ngerasa gak ada jalan. Sudah mati langkah aku. Sudah hampir putus asa aku. Ternyata masih ada jalannya Tuhan. Masih ada harapan. Jangan menyerah. Ayo kita berjuang. 2 Korintus 4 ayat 8, Rasul Paulus pernah berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Bapak misalnya kita bisa habis akal. Aduh Tuhan, ya apalagi? Akal kita habis, gak main. Kita gak tahu jalannya pakai akal ini. Tapi Rasul Paulus tidak putus asa. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih besar dari pikiran kita. Tuhan kita lebih besar dari semua rancangan kita. Paulus ditindas, habis akal, tapi dia gak putus asa. Hari ini, jangan putus asa. Masih ada jalannya Tuhan. Coba tengokin kanan kiri, katakan jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Masih ada jalannya Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Supaya kita gak putus asa dan bunuh diri, Pak Ustaz. Dan menyerah. Memang dalam ujian itu serasa gak ada jalan. Tapi kita harus ingat, masih ada jalannya Tuhan. Ingat ya, kalau lagi main catur, rasanya mati langkah. Sebuah lukisan judulnya Skakmat. Tapi ternyata masih ada satu langkah lagi. Bapak saudara, mungkin kita gak bisa lihat langkah itu. Ayo kita lihat bersama Tuhan. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub berkata dalam Ayub 23, 11 dan 12, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak saudara, sekarang saya sedang merenungkan ini. Ketika kita semua dalam gelap, pelita itu kasih kita bisa melihat berapa meter, Bapak saudara. Pelita. Anggap aja lilin ya. Kalau kita nyalakan lilin, kita bisa lihat berapa meter. Mungkin cuma 2-3 langkah. Kita nggak bisa lihat ujung sana. Tuhan, saya mau tahu ujungnya ini apa. Ayo nggak bisa lihat. Oh nanti Tuhan berkati 2 kali lipat. Oh nanti anak saya diganti 10 anak lagi tapi yang cantik. Ayo nggak bisa lihat. Yang bisa Ayub lihat, dia melangkah sesuai firman. Kita mungkin nggak bisa lihat ujungnya, Bapak Saudara, tapi firman itu menuntun kita langkah demi langkah. Apa bagian kita dalam ujian? Ayo kita melangkah sesuai kebenaran firman. Mungkin cuma ada 1 langkah, 2 langkah. Kita mungkin bisanya berdoa. Kita mungkin bertemu orang ini. Tuhan gerakkan ketemu siapa. Sederhana. Tapi Tuhan tuntun. Bapak saudara, kapan Tuhan disebut Yehova Jireh? Yaitu ketika Abraham mengajak Ishak anaknya ke Gunung Moria. Ya. Abraham nggak tahu caranya Tuhan. Abraham percaya firman-Nya. Tuhan itu nggak, masa sih Tuhan itu membunuh anakku? Dia nggak percaya sama sekali, Bapak saudara. Kalaupun anakku mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Ini anak perjanjian. Dia ngomong sama bujangnya,
nanti kami kembali. Kami kembali. Lalu mereka naik ke Gunung Moria. Maka Ishak dibaringkan, lalu diikat. Susah ya punya nama Ishak ini ya. Rasanya pengen dipersembahkan terus, Pak Ustaz. Ya, Ishak diikat, lalu Abraham itu ngambil pisau, Pak Ustaz. Lalu menusuk Ishak, stop, kata Tuhan. Kata malaikat Tuhan. Aku ngerti sekarang. Di situ ada semak, ada domba yang tersangkut semak. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kerjaannya Abraham ini apa, Bapak Ibu Saudara? Kerjanya Abraham ini apa? Gembala kan? Puluhan tahun dia jadi gembala. Masa nggak tahu kalau ada domba nyangkut? Masa dia nggak dengar suaranya? Masa dia nggak bisa ngerasakan bayangannya? Puluhan tahun jadi gembala, Bapak Ibu Saudara. Memang kadang cara Tuhan tidak masuk akal kita. Abraham nggak lihat caranya Tuhan, tapi dia percaya. Ketika dia melangkah, Tuhan buka jalan di saat yang tepat. Bapak Ibu Saudara, tugas kita hari ini bukan mikirkan ya apa caranya Tuhan, tapi tugas kita hari ini melangkah bersama Tuhan, melangkah sesuai firman. Di situlah Tuhan berkata, Yehovah Jireh. Tuhan dipanggil Yehovah Jireh. Dia mencukupi, dia menolong. Abraham nggak tahu caranya, tapi dia percaya. Malam hari ini kita nggak tahu caranya, tapi ayo kita percaya kepada Tuhan. Ya, bayangkan puluhan tahun kumpul sama domba, masa dia nggak tahu baunya domba, Pak Ibu Saudara? Masa dia nggak bisa cari satu domba yang hilang itu dengan cepat? Terus berapa kali, Pak Ibu Saudara? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kadang memang jalan Tuhan kita nggak bisa ngerti. Waktunya Tuhan itu tepat. Memang waktu Tuhan itu bukan waktu kita, Pak Ustaz. Caranya bukan cara kita. Tapi Tuhan punya selalu cara untuk menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, Pak Ibu Saudara, dengan cepat ya. Yang pertama, dalam ujian kita seringkali orang salah mengerti. Ngomong nggak enak, biasa. Kita doakan. Yang kedua, dalam ujian serangkan nggak ada jalan keluar. Ayo kita sama-sama melangkah bersama Tuhan. Satu langkah demi satu langkah. Kita kalau kuat itu kenapa, Pak Ibu Saudara? Karena kita mikirkan 10 langkah. Habis ini aku harus gimana? Habis gini aku harus gimana? Nanti kalau gini gimana? Gitu ya. Tapi Tuhan minta kita berjalan bersama Tuhan. Satu langkah demi satu langkah. Yang ketiga, Pak Ibu Saudara, dalam ujian tujuannya itu memurnikan kita dan menaikkan level kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang nggak kuat dalam ujian, marah dalam ujian. Tuhan, aku ini sudah baik, aku ini sudah benar loh Tuhan. Ayub itu bisa ngomong, mana di dunia ini yang salah seperti aku Tuhan. Tapi aku kena ujian. Aku ini kena ujian, kenapa? Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk memurnikan kita dan menaikkan level kita. Pak Besar Ayub bisa ngomong seperti itu. Dia benar, nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya. Karena itu kita harus sadar, dalam ujian tujuannya itu murnikan kita dan naikkan level kita. Ayub ibaratkan seperti emas, Pak Ibu Saudara. Ya, emas itu mahal ya, betul ya Pak Yohanes ya. Pak Yohanes, emas sekarang berapa 1 kilo Pak Yohanes? Pak Ibu Saudara, kira-kira berat mana? Emas 1 kilo sama kapas 1 kilo, Pak Ibu Saudara. Ya, podo Pak, udah 1 kilo ya. Tapi harganya sama nggak? Jauh. Berat mana? Emas 1 kilo sama perak 1 kilo? Sama dong. Tapi harganya beda. Pak Ibu Saudara, kadang kita value kita, nilai kita itu harus naik. Makanya Tuhan nguji kita. Karena Tuhan tahu kapasitas kita bukan di sini. Kapasitas kita itu harus seperti emas. Tuhan tahu kapasitasnya Ayub. Ayub ini levelnya level emas, bukan perak. Ayub ini levelnya level emas, bukan tembaga. Dia harus naik dari sini. Dia harus naik lebih tinggi. Dia harus naik lebih hebat. Ayub gak salah apa-apa, Pak Ibu Saudara.
Ayub sempurna, saleh, bahkan Tuhan bangga kepada Ayub. Tapi Ayub harus diuji. Bapak Ibu Saudara, apa jadinya setelah Ayub diuji? Klik ya. Sebelum Ayub diuji, Ayub itu mengenal Tuhan dari kata orang. Hebat ya Ayub ini. Dia dengar tapi dia taat. Hebat Ayub. Cuma gak kenal Bapak Ibu Saudara. Maka sesudah Ayub diuji, dia kenal Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5. Sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pengen kita cuma dengar Tuhan. Kita cuma pengen level ini aja, tahu tok. Tapi Tuhan pengen ngajak kita ketemu pribadi. Kenapa? Karena kalau di dalam kekekalan Bapak Ibu Saudara, kita ini berhubungan dekat dengan Tuhan. Bukan cuma tahu. Karena itu level kita harus naik. Dari tahu sampai kenal. Ayub sekarang kenal Tuhan. Dia dekat kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dia naik level. Dulu memiliki kepercayaan 1 kali lipat. Ya. Setelah ujian dapat kepercayaan apa? 2 kali lipat. Secara kuantitas dan kualitas. Maksudnya apa? Kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas itu hewannya 2 kali lipat, kambingnya 2 kali lipat, untanya 2 kali lipat, daerahnya mungkin 2 kali lipat. Tapi kualitas itu apa? Anaknya enggak 20 Bapak Ibu Saudara ya. Anaknya kan awalnya 10, anaknya enggak 20, anaknya tetap 10. Tapi kualitasnya beda. Dulu mabuk-mabukan anak 10 itu. Setiap hari pesta, gantian. Nek koko pertama kode, konga, kole, wah gantian sampai meme-memenya. Pesta gantian. Setelah ujian, Ayub dapat kualitas yang beda. Bahkan 3 anak Ayub tercantik satu kota itu. Siapa Pak Saudara namanya Pak Saudara? Kesya, ya, Yemima. Satu lagi siapa Pak Saudara? Ya, Karen Habu. Wah ini nama sudah sekarang, wah saya udah mikir nama saya, anak saya siapa ya? Antara 3 ini mestinya ya Pak Saudara ya. Kesya, Yemima, Karen Habu. Wes pasti pilihannya itu. Karena mereka luar biasa. Kualitas yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sadar. Tuhan pengen ngajak kita bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Kita bukan diajak cuma tahu, tapi kita diajak kenal Tuhan. Sehingga hidup kita tidak terombang-ambing. Sehingga hidup kita bukan goncang dan berharap pada sesuatu yang fana. Tapi kita berharap kepada Tuhan yang kekal untuk selamanya. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebagai penutup, Ayub semakin percaya rencana Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Setelah ini, setelah Ayub 42, apa yang terjadi? Perjalanan Ayub beda. Dia semakin diawali dengan saleh, diakhiri dengan sangat mengenal Tuhan. Beda sudah, levelnya naik. 3 hal dalam ujian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jangan kaget kalau dalam ujian kita salah mengerti. Itu sudah biasa. Ayo kita doakan orang yang salah mengerti. Ayo kita doakan orang yang menghakimi. Yang kedua, dalam ujian serasa tidak ada jalan. Kalau ini merasa nggak ada jalan, tetap sadar masih ada jalannya Tuhan. Yang ketiga, dalam ujian tujuannya murnikan kita dan naikkan level. Kita sekarang mungkin sudah baik, tapi Tuhan pengen kita lebih meningkat. Bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Saya undang pemain musik maju ke depan dan WLC-nya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan